Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan. Kang Yayan, apa sih bantuan pemerintah yang seharusnya diberikan untuk UMKM Lampung agar bisa bertahan? Baik, untuk saat ini yang kita butuhkan adalah bagaimana komitmen dan dukungan dari semua stakeholder, khususnya adalah di pemerintahan, dalam rangka bagaimana memberikan layanan kemudahan perizinan untuk berusaha. Perizinan untuk berusaha ini menjadi sangat penting, karena bagaimanapun juga kita mendorong teman-teman UMKM ini untuk yang pertama adalah harus comply terhadap regulasi, comply terhadap peraturan, baik itu di daerah, di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Yang kedua adalah upaya-upaya untuk mendorong yang namanya kompetensi, termasuk juga dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan lain sebagainya. Ini yang memang kita butuhkan dari dukungan dari pemerintah dan lain sebagainya. Kompetensi dan perizinannya. Emang seperti apa selama ini pengurusan perizinan, birokrasi perizinan di Lampung? Oke, dari diskusi singkat yang kadang-kadang dan pernah kita lakukan dengan teman-teman di UMKM, ternyata untuk memulai bisnis dan mengembangkan usaha itu ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan. Banyak dokumen-dokumen atau perizinan-perizinan yang harus dipenuhi untuk bisa memasuki ke pasar lokal ataupun pasar nasional. Karena ketika kita memasuki ke pasar nasional atau pasar internasional yang lebih luas, tentu kita juga harus tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang diberlakukan dengan berbagai macam standarisasi dan lain sebagainya. Ini akan lebih bagus kalau diawali di daerah tempat di mana basis produksi itu kita diberikan layanan kemudahan untuk bagaimana mengajarkan teman-teman UMKM, membimbing mereka untuk mendapatkan sesuai dengan yang seharusnya. Selama ini seperti apa pendampingan Apindo untuk teman-teman UKM ini khususnya dalam perizinan? Kita nanti akan menyediakan semacam tim konsultatif untuk menjadi media diskusi mengenai ketentuan-ketentuan kepatuhan apa saja yang harus dipenuhi. Ini yang selanjutnya kita nanti akan mendampingi dan membridging dengan pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait atau lembaga-lembaga terkait yang mengeluarkan dokumen perizinan tersebut. Oke, kemudian ini kan UMKM ini sedang terpukul lah semua ya, semua di seluruh, tidak hanya di Lampung tapi di seluruh Indonesia juga semua sangat terpukul oleh pandemi ini. Kemudian lantas apa strategi UMKM agar bisa bertahan nih menghadapi badai pandemi ini? Strateginya adalah kita menguatkan barisan dengan teman-teman di UMKM. Tentu Apindo coba membuat yang namanya membuat semacam grand design untuk bagaimana bisa mengembangkan UMKM di tengah pandemi ini. Yang pertama ada 3. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun yang namanya mindset teman-teman UMKM dengan grow mindset kita untuk terus tumbuh, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengajak teman-teman ini adalah untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan. Jadi tidak hanya berpikir jangka pendek hanya untuk memenuhi yang namanya kebutuhan dapur hari ini atau beberapa hari ke depan, tapi kita bagaimana menciptakan kemandirian jangka panjang dan keberlanjutan. Yang ketiga, strateginya adalah bagaimana membangun kesadaran untuk sama-sama memberikan yang namanya kemanfaatan. Ini menjadi sangat penting. Bagaimana UMKM kita tidak hanya sekedar bekerja menghasilkan untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Manfaat untuk bidang ekonomi, manfaat untuk bidang sosial, karena dengan berkembangnya UMKM itu mampu menyerap banyak tenaga kerja dan lain sebagainya, termasuk juga manfaat di bidang pendidikan. Ini nanti akan related dengan mendukung program yang namanya program Kampus Merdeka juga. Jadi program itu yang ketiga itu yang menarik itu kemanfaatan. Manfaat dalam bidang apa saja misalnya? Baik, manfaat di bidang di bidang pendidikan misalnya. Bagaimana peran UMKM ini bisa menjadi semacam ruang untuk berbagi ilmu kepada teman-teman mahasiswa di berbagai macam perguruan tinggi. Kita tahu perguruan tinggi saat ini punya program yang namanya Kuliah Kampus Merdeka. Kuliah Kampus Merdeka. Kuliah Kampus Merdeka. Bagaimana teman-teman dari mahasiswa ini akan mendapatkan semacam tugas untuk melakukan yang namanya pendampingan bisnis, untuk ngedevelop
bisnis teman-teman UMKM ini. Jadi tidak hanya sekedar dagang gitu kan, tidak hanya sekedar dagang, tapi juga bagaimana memahami mengenai bisnis prosesnya, bagaimana mengenai production prosesnya, termasuk juga bagaimana tahapan-tahapan berikutnya sehingga bisnis memunculkan sebuah bisnis model yang baru. Dan ini kerjasama untuk program UMKM, untuk program kuliah kampus mereka ini, harapan outcome-nya adalah mampu melahirkan tokoh-tokoh pemimpin dan pendidik masa depan, khususnya adalah anak-anak muda Lampung, seperti itu. Kembali ke masalah pandemi, bagaimana UMKM ini agar tetap produktif? Karena kita tahu sekarang ini ada PPKM Mikro, tentu kegiatan usaha dan produksi juga dibatasi sampai pada titik tertentu. Dalam hal ini apa yang harus dilakukan agar UMKM tetap bisa produktif? Bisa produktif. Oke, yang pertama harus diyakini bahwa yang namanya virus COVID itu ada dan berbahaya. Hal yang harus dilakukan oleh teman-teman UMKM adalah tetap patuh dan menjunjung tinggi yang namanya protokol kesehatan, seperti pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dan lain sebagainya. Itu di persiapannya. Kemudian bagaimana ketika ada berbagai macam pembatasan, dan ini juga memberikan pembatasan terhadap ruang gerak, pasar dan lain sebagainya, termasuk juga akses kita terhadap pasar. Maka apa yang harus dilakukan? UMKM harus mulai berpikir tentang bagaimana mempergunakan yang namanya kanal digital. Ya kan? Makanya tidak heran banyak di berbagai macam tempat sekarang sudah mulai memperkenalkan yang namanya UMKM Go Digital. Ini dalam rangka untuk menjangkau dan memberikan layanan UMKM terhadap pasar. Ini menjadi sangat penting. Menarik sekali penjelasannya tentang ekonomi digital itu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.